kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis fundamental keuangan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Perkenalkan, namaku Safir Aulia Jija dengan NIM 64240516. Saya Citra Puspitasari dengan NIM 64240497. Perkenalkan, saya Puji Lestari dengan NIM 64240515. Latar belakang pada penelitian PT Bank SIM Niaga Tbk dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam sektor keuangan nasional. Selain itu, kinerja keuangan perusahaan yang stabil dan keterbukaannya di pasar modal menjadikan objek yang relevan untuk dianalisis secara fundamental. Analisis fundamental memperhitungkan nilai intrinsik saham dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan faktor eksternal perusahaan. Pasar modal dinilai sebagai salah satu sarana efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang penggerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, kinerja keuangan PT Bank SIM Niaga perlu dianalisis lebih mendalam untuk mengetahui kondisi keuangan secara menyeluruh. Kedua, analisis menggunakan rasio keuangan yang mencakup aspek profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas jangka panjang. Yang ketiga, ada faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi perubahan kinerja keuangan PT Bank SIM Niaga Tbk perlu dianalisis untuk memenuhi penyebab peningkatan maupun penurunan kinerja keuangan perusahaan. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk menganalisis tingkat profitabilitas pada Bank SIM Niaga melalui rasio seperti Return on Asset atau ROA, Return on Equity atau ROE, dan Net Interest Margin atau NIM selama tahun 2015 sampai 2024. Yang kedua, untuk mengevaluasi tingkat likuiditas dan kesehatan aset bank melalui rasio seperti current ratio atau CR atau cash ratio serta perubahan struktur pembiayaan dalam periode penelitian. Yang ketiga, untuk menilai tingkat solvabilitas jangka panjang bank melalui rasio seperti total debt ratio, debt equity ratio, equity multiplier, times interest earned ratio atau cash conversion ratio. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis, kesimpulan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam memperdalam pemahaman mengenai penerapan teori manajemen keuangan secara nyata melalui analisis laporan keuangan Bank SIM Niaga periode 2015 hingga 2024. Yang kedua, bagi perusahaan, analisis keuangan ini dapat disajikan untuk membantu pihak manajemen mengidentifikasi pengelolaan rasio. Yang ketiga, bagi pembaca dapat memahami bagaimana strategi keuangan bank mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis kinerja keuangan Bank SIM Niaga Tbk selama periode 2015 hingga 2024. Objek penelitian ini difokuskan pada laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan melalui situs resmi dan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa laporan laba rugi, neraca, dan catatan atas laporan keuangan untuk menghitung serta menilai beberapa rasio keuangan, yaitu rasio profitabilitas, terdapat ROA, ROE atau NIM. Terus selanjutnya ada rasio likuiditas, terdapat current ratio dan cash ratio. Selanjutnya ada rasio solvabilitas atau jangka panjang, terdapat total debt ratio, debt equity ratio, equity multiplier, times interest earned ratio, dan cash conversion ratio. Penelitian ini tidak mencakup analisis kualitatif, tetapi mencakup kepada analisis kuantitatif non-statistika mengenai kebijakan manajemen internal. Next ada definisi neraca keuangan. Neraca merupakan produk akhir dari proses siklus atau akuntansi. Proses akuntansi ini dimulai dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi antara lain kwitansi, faktur, bukti pembayaran, surat perintah pembayaran, dan sebagainya dicatat dan diklasifikasi dalam nomor rekeningnya masing-masing melalui jurnal, lalu
dipindahkan ke dalam ledger. Nah, pada umumnya neraca dikenal sebagai salah satu jenis laporan keuangan yang digunakan untuk melihat dan menunjukkan posisi atas keuangan suatu perusahaan pada akhir periode tertentu, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk waktu yang akan datang. Neraca ini memiliki 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas, yang kemudian dihubungkan dengan persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Selanjutnya ada definisi laba rugi. Laporan keuangan laba rugi yaitu suatu laporan yang disusun secara sistematis berdasarkan standar akuntansi yang memuat tentang hasil operasi selama atau tahun atau periode akuntansi. Laporan ini menunjukkan sumber dari mana penghasilan diperoleh serta beban yang dikeluarkan sebagai beban perusahaan. Secara sistematis merupakan laporan tentang penghasilan, beban-beban, dan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan suatu produk akuntansi yang dirancang untuk menunjukkan kepada pemegang saham dan kreditur apakah perusahaan dapat menghasilkan keuntungan atau tidak. Dalam menyusun laporan laba rugi hanya ada 2 akun dicatat, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Selanjutnya ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah cara untuk menganalisis hubungan antara elemen-elemen dalam laporan keuangan yang diwakili secara matematis dalam jangka waktu tertentu dengan membandingkan 2 variabel yang diambil dari laporan keuangan suatu perusahaan melalui neraca laba rugi atau hasil usaha selama periode tertentu yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan. Menurut Adelia Viola Bella and Reni Octavia 2022, analisis keuangan bertujuan untuk melihat hasil pencapaian perusahaan selama periode tertentu, baik harta, kewajiban, serta modal yang dimiliki. Analisis keuangan juga bertujuan untuk mengetahui hal apa saja yang perlu dibaiki, melihat keistimewaan perusahaan sebagai bahan evaluasi tata kerja dan sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio profitabilitas, yang ketiga ada rasio nilai pasar, yang keempat rasio solvabilitas, yang terakhir ada rasio aktivitas. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas ialah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang segera harus dipenuhi berupa utang jangka pendek. Rasio ini bisa digunakan untuk mengukur tingkat keamanan kreditur jangka pendek, serta mengukur apakah operasi perusahaan tidak akan terganggu bila kewajiban jangka pendek ini segera ditagih, menurut Destiani dan Hendriani 2021. Berikut ini yang termasuk ke dalam rasio likuiditas ialah current ratio. Current ratio adalah rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan utang jangka pendek. Aktiva lancar di sini meliputi kas, piutang dagang, efek persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Sedangkan utang jangka pendek meliputi utang dagang, utang wesel, utang bank, utang gaji, dan utang lainnya yang segera harus dibayar. Makin tinggi current ratio, maka makin besar kemampuan perusahaan untuk melunasi utang-utangnya. Selanjutnya ada cash ratio. Cash ratio adalah rasio yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan utang lancar. Aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas adalah efek atau surat berharga. Berdasarkan hasil penelitian rasio likuiditas pada PT Bank SIM Niaga tahun 2015 hingga 2024. Pada tahun 2015, current ratio tercatat 27,56%, yang berarti setiap Rp1 kewajiban lancar terjamin oleh 0,28 aset lancar. Rasio ini menunjukkan kondisi likuiditas yang cukup rendah. Pada tahun 2016, rasio menurun menjadi 26,30%, yang mengidentifikasikan adanya penurunan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Penurunan ini dapat mencerminkan peningkatan kewajiban lancar atau penurunan aset lancar pada periode tersebut. Memasuki tahun 2017, current ratio meningkat hingga 32,98%.
menunjukkan perbaikan likuiditas. Kenaikan ini mengidentifikasikan bahwa perusahaan mampu meningkatkan aset lancarnya relatif terhadap kewajiban lancar. Namun pada tahun 2018, rasio kembali turun menjadi 29,21% yang menunjukkan adanya sedikit penurunan kemampuan likuiditas. Meskipun masih beberapa pada level relatif sama dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, current rasio mengalami sedikit peningkatan menjadi 30,61%, mencerminkan adanya kestabilan dalam pengelolaan aset lancar dan kewajiban lancar. Pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan menjadi 41,91%, yang menandakan kondisi likuiditas bank membaik secara nyata. Tren positif selanjutnya berlanjut pada tahun 2021 dengan current rasio mencapai 46,56%, menjadi titik tertinggi selama periode pengamatan. Nilai ini mencerminkan bahwa perusahaan berada pada posisi yang cukup kuat dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun, pada tahun 2022 rasio kembali turun menjadi 38,72%, yang menandakan sedikit penurunan likuiditas. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh peningkatan kewajiban jangka pendek yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan aset lancar. Tahun 2023 menunjukkan sedikit perbaikan dengan current rasio sebesar 40,03%, menandakan adanya upaya stabilisasi posisi likuiditas perusahaan. Namun, pada tahun 2024, rasio kembali menurun tajam sehingga 8,71%, yang merupakan penurunan drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan penurunan signifikan dalam kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, baik akibat penurunan aset lancar yang besar atau peningkatan kewajiban lancar yang signifikan. Selanjutnya, penelitian cash ratio pada Bank SIM Niaga Tbk tahun 2015 hingga 2024. Pada tahun 2015, cash ratio PT Bank SIM Niaga tercatat 2,18% sebesar 0,0218, yang berarti setiap Rp1 kewajiban lancar hanya dijamin oleh 0,0218 kas atau setara kas. Nilai ini menunjukkan tingkat likuiditas kas yang sangat rendah. Pada tahun 2016, rasio menurun menjadi 1,68%, yang menandakan penurunan kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan kewajiban lancar atau penggunaan kas untuk aktivitas operasional dan investasi. Pada tahun 2017 menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 1,81%, yang mencerminkan adanya perbaikan kecil dalam posisi kas. Pada tahun 2018, cash rasio kembali meningkat menjadi 1,98%, menunjukkan kecenderungan positif dalam pengelolaan kas dan likuiditas perusahaan. Tren ini berlanjut hingga tahun 2019, di mana rasio meningkat signifikan menjadi 2,61%, menandakan perbaikan kondisi likuiditas yang lebih kuat. Peningkatan tersebut dapat mencerminkan strategi manajemen yang lebih konservatif dalam menjaga cadangan kas. Namun, pada tahun 2020, cash rasio menurun menjadi 2,07%. Pada tahun 2021, rasio kembali menurun menjadi 1,76%, menandakan adanya tekanan pada likuiditas kas akibat peningkatnya kewajiban jangka pendek atau penurunan saldo kas. Pada tahun 2022, cash ratio kembali meningkat menjadi 2,14%, menunjukkan adanya perbaikan kembali dalam posisi kas perusahaan. Namun kondisi tersebut tidak bertahan lama dikarenakan pada tahun 2023 rasio kembali turun menjadi 1,43%, menandakan penurunan kemampuan likuiditas kas yang cukup signifikan. Tren ini mencapai titik terendah pada tahun 2024 dengan nilai 0,27%, yang menunjukkan bahwa perusahaan hanya mampu menutupi sebagian kecil dari kewajiban jangka pendeknya. Nilai tersebut mencerminkan kondisi likuiditas yang sangat rendah dan perlu mendapat perhatian serius dari pihak manajemennya. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Rasio ini menggambarkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan modal sendiri. Pada penelitian ini, rasio yang digunakan hanya 5, yaitu
Total debt ratio yang lebih rendah biasanya menyiratkan bisnis yang lebih stabil dengan potensi umur panjang karena perusahaan dengan rasio yang lebih rendah juga memiliki utang keseluruhan yang lebih rendah. Yang kedua ada debt to equity ratio. Debt to equity ratio adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah utang dengan ekuitas. Ekuitas dan jumlah utang piutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional. Yang ketiga ada equity multiplier. Multiplier equity yaitu pembanding antara aset dan modal oleh perusahaan. Sehingga ME adalah suatu ukuran financial leverage dan penggambaran tingkat ukur risiko dan laba. Yang keempat ada time interest earned ratio. Sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan dalam melunasi beban bunga dalam dana pinjaman atau untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar beban bunga. Yang terakhir ada cash coverage ratio. Cash coverage ratio adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank untuk menyediakan kas guna membayar bunga atas kewajiban atau utang. Berikut adalah hasil analisis rasio solvabilitas pada PT Bank Simbe Niaga. Pada tahun 2015, total debt ratio tercatat sebesar 87,99%, menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai melalui utang. Pada tahun 2016, rasio menurun menjadi 85,84%, mengindikasikan adanya penurunan tingkat ketergantungan terhadap utang dan peningkatan kontribusi modal sendiri dalam pembiayaan aset. Pada tahun 2017 tercatat menjadi 86,12%, yang menandakan peningkatan kewajiban dibandingkan dengan total aset. Lalu pada tahun 2018 kembali menurun menjadi 85,16%, menunjukkan adanya perbaikan dalam struktur pendanaan dan peningkatan stabilitas keuangan perusahaan. Lalu pada tahun 2019 dengan nilai 84,23%, ini mencerminkan upaya manajemen dalam mengendalikan utang agar struktur modal menjadi lebih sehat. Pada tahun 2020, rasio naik menjadi 85,39%, yang menunjukkan sedikit peningkatan ketergantungan terhadap utang. Lalu pada tahun 2021 menunjukkan kenaikan lebih lanjut menjadi 86,26%, menandakan bahwa proporsi kewajiban kembali meningkat. Pada tahun 2022 menunjukkan perbaikan kecil dengan penurunan rasio menjadi 85,49%, menandakan adanya pengendalian kewajiban yang lebih baik. Pada tahun 2023, rasio relatif stabil di 85,53, menunjukkan konsistensi dalam struktur pendanaan perusahaan. Pada tahun 2024 terjadi lonjakan drastis menjadi 385,46%, menunjukkan adanya ketidakseimbangan serius antara total utang dan aset yang dimiliki. Lalu pada tahun 2015 debt to equity ratio tercatat sebesar 49,27%, menunjukkan bahwa hampir setengah dari modal sendiri digunakan untuk menanggung kewajiban. Pada tahun 2016 menurun sedikit menjadi 34,7%, menandakan peningkatan kemampuan perusahaan dalam memperkuat struktur permodalan dan mengurangi ketergantungan terhadap utang. Pada tahun 2017 menunjukkan sedikit kenaikan menjadi 34,67%, namun perubahan tersebut masih tergolong kecil dan mencerminkan stabilitas struktur modal. Pada tahun 2018 turun menjadi 23,26%, menunjukkan perbaikan yang cukup baik dan semakin rendahnya proporsi utang terhadap modal sendiri. Pada tahun 2019 dengan peningkatan rasio menjadi 27,65%, menandakan adanya sedikit peningkatan kewajiban dalam struktur pendanaan perusahaan. Lalu pada tahun 2020 menunjukkan penurunan dengan nilai 18,81%, yang berarti bahwa perusahaan semakin memperkuat posisi ekuitasnya dibandingkan utang. Penurunan berlanjut di tahun 2021 di angka 13,25%, menandakan posisi permodalan yang semakin kuat dan risiko keuangan yang semakin rendah.
Pada tahun 2022 rasio turun drastis ke 4,42%, menunjukkan bahwa hampir seluruh pembiayaan aset didukung oleh modal sendiri. Lalu pada tahun 2023 rasio meningkat sedikit menjadi 8,26%, diikuti oleh penurunan kembali pada tahun 2024 menjadi 6,04%. Kestabilan rasio pada kisaran rendah ini menunjukkan manajemen yang berhati-hati dalam penggunaan utang dan kecenderungan mempertahankan struktur permodalan yang konservatif. Selanjutnya, pada tahun 2015 equity multiplier sebesar 8,33 kali, yang menunjukkan bahwa setiap satu satuan ekuitas mendukung sekitar 8 kali aset perusahaan. Pada tahun 2016 rasio menurun menjadi 7,6 kali, mencerminkan adanya perbaikan dalam struktur permodalan dan meningkatnya kontribusi ekuitas terhadap total aset. Pada tahun 2017 menjadi 7,21 kali, menunjukkan bahwa perusahaan kembali meningkatkan penggunaan pendanaan berbasis utang dalam skala kecil. Pada tahun 2018 rasio menurun kembali sebesar 6,74 kali, yang menandakan penguatan posisi ekuitas serta penurunan ketergantungan terhadap utang. Pada tahun 2019 dengan nilai 6,34 kali, menggambarkan stabilitas keuangan yang semakin baik dan efisiensi dalam pengelolaan struktur modal. Pada tahun 2020 rasio meningkat menjadi 6,84 kali, yang menandakan adanya sedikit peningkatan leverage akibat meningkatnya kewajiban di tengah kondisi pandemi. Lalu pada tahun 2021 nilai rasio naik lebih tinggi menjadi 7,28 kali, yang menunjukkan bahwa perusahaan kembali meningkatkan pembiayaan berbasis kewajiban untuk mendukung ekspansi setelah periode pandemi. Pada tahun 2022 equity multiplier kembali menurun di angka 6,89 kali, yang menunjukkan adanya upaya pengendalian struktur pendanaan agar lebih seimbang antara utang dan ekuitas. Pada tahun 2023 menunjukkan sedikit kenaikan menjadi 6,91 kali, yang menggambarkan stabilitas dan konsistensi dalam struktur modal perusahaan. Yang terakhir pada tahun 2024 rasio tercatat sedikit menurun menjadi 6,88 kali, menandakan kondisi leverage yang relatif stabil dengan pengelolaan ekuitas yang cukup baik. Selanjutnya, pada tahun 2015 term interest earned ratio tercatat sebesar 131,45%. Ini menandakan bahwa laba operasi perusahaan mampu menutup beban bunga lebih dari satu kali. Pada tahun 2016 meningkat signifikan menjadi 251,52%, mencerminkan peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang cukup tinggi untuk menutupi kewajiban bunga. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan ke angka 286,48%. Ini menandakan kondisi keuangan yang semakin kuat dan risiko gagal bayar bunga yang semakin rendah. Pada tahun 2018 rasio sedikit menurun menjadi 282,0%, namun penurunan ini tidak terlalu signifikan dan masih menunjukkan kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban bunga. Pada tahun 2019 tercatat penurunan kembali menjadi 264,98%, yang dapat diartikan sebagai adanya tekanan pada laba operasi atau peningkatan beban bunga yang harus ditanggung perusahaan. Lalu pada tahun 2020 rasio menurun jauh ke 188,92%, mencerminkan dampak dari perlambatan ekonomi akibat pandemi yang menekan laba operasional. Pada tahun 2021 dengan peningkatan rasio menjadi 243,5%, menunjukkan pemulihan kinerja perusahaan. Lalu pada tahun 2022 dengan nilai 248,91%, menandakan stabilitas dalam kemampuan perusahaan membayar bunga. Pada tahun 2023 rasio meningkat tajam menjadi 338,23%,
menunjukkan peningkatan signifikan dalam profitabilitas dan kemampuan perusahaan menanggung beban bunga. Pada tahun 2024, di mana rasio mencapai 440,66%, merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan. Selanjutnya, cash coverage ratio pada tahun 2015 tercatat sebesar 243,07%, menunjukkan bahwa arus kas operasi perusahaan mampu menutupi kewajiban bunga lebih dari 2 kali lipat. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 531,58%, menandakan peningkatan yang signifikan dalam efisiensi pengelolaan kas dan kemampuan menghasilkan arus kas dari kegiatan operasional. Pada tahun 2017, rasio sedikit menurun menjadi 516,26%, namun masih berada pada tingkat yang sangat baik. Lalu di tahun 2018 terjadi penurunan kembali menjadi 486,60%, diikuti oleh sedikit penurunan pada tahun 2019 menjadi 473,06%, menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki arus kas yang cukup untuk menutupi beban bunga dengan margin yang aman. Pada tahun 2020 penurunan kembali di 386,28%, yang menunjukkan adanya tekanan yang ada pada arus kas operasi akibat perlambatan ekonomi global. Lalu pada tahun 2021 terjadi peningkatan ke 416,90%, menandakan pemulihan arus kas perusahaan. Lalu di tahun 2022 kembali sedikit penurunan menjadi 407,64%, tetapi perusahaan tetap menunjukkan kemampuan yang kuat dalam memenuhi kewajiban bunga dari kas operasi. Pada tahun 2023, rasio meningkat menjadi 532,21%, mencerminkan peningkatan signifikan dalam kinerja operasional dan efisiensi pengelolaan arus kas. Pada tahun 2024, dengan nilai 705,35%, menandakan bahwa perusahaan berada dalam posisi keuangan yang sangat kuat dengan arus kas operasi yang jauh melebihi kebutuhan pembayaran bunga. Oke, selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Pada penelitian ini, rasio yang digunakan hanya 3, yaitu Return on Asset atau ROA, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari keseluruhan aset yang dimilikinya. Selanjutnya ada Return on Equity atau ROE, merupakan rasio yang mengukur tingkat pengembalian laba bersih terhadap total ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham. Rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan oleh pemilik. Yang terakhir ada Net Interest Margin atau NIM, merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih dari aset produktifnya. Rasio ini mencerminkan efisiensi bank dalam mengelola aset yang menghasilkan bunga dibandingkan dengan kewajiban berbunga yang harus dibayar. Berikut adalah hasil analisis rasio profitabilitas pada PT Bank Simbe Niaga Tbk. Pada return on asset tahun 2015 tercatat sebesar 0,18%, menunjukkan tingkat profitabilitas yang relatif rendah. Lalu di tahun 2016 terjadi peningkatan signifikan menjadi 0,86%, yang menandakan adanya perbaikan dalam kinerja operasional dan efisiensi penggunaan aset. Di tahun 2017 mencatat kenaikan kembali menjadi 1,12%, menunjukkan tren positif dalam peningkatan efektivitas pengelolaan aset. Pada tahun 2018 mencapai 1,31% dan meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi 1,33%. Kenaikan berturut-turut selama 4 tahun tersebut mencerminkan pertumbuhan stabil serta kemampuan perusahaan dalam menjaga tingkat pengembalian aset yang efisien. Lalu di tahun 2020 menjadi 0,72%. Penurunan ini menunjukkan adanya tekanan terhadap laba bersih akibat melemahnya aktivitas ekonomi dan meningkatnya risiko kredit. Pada tahun 2021 rasio kembali meningkat ke 1,27%, yang menandakan pemulihan kinerja perusahaan pasca pandemi. Di tahun 2022 sebesar 1,59%,
menandakan efisiensi operasional yang semakin baik serta meningkatnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Pada tahun 2023 dengan rasio mencapai 1,88% menjadi nilai tertinggi selama periode pengamatan, dan terakhir pada tahun 2024 rasio sedikit menurun menjadi 1,86%, namun masih menunjukkan posisi yang stabil dan kinerja yang solid. Lalu ada return on equity pada tahun 2015 tercatat sebesar 1,49%, mencerminkan kinerja profitabilitas yang masih rendah dan menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan dari modal sendiri belum optimal. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan signifikan menjadi 6,09%, menandakan adanya perbaikan dalam manajemen modal dan peningkatan efisiensi operasional. Pada tahun 2017 dengan nilai mencapai 8,06%, menunjukkan pertumbuhan profitabilitas yang semakin stabil. Di tahun 2018 mencatat peningkatan lebih lanjut menjadi 8,80%, diikuti dengan sedikit penurunan pada tahun 2019 menjadi 8,41%. Nilai tersebut masih menunjukkan posisi keuangan yang kuat dan kemampuan perusahaan dalam menjaga tingkat pengembalian modal yang sehat. Pada tahun 2020 menyebabkan penurunan tajam, ROE menjadi 4,90%, mencerminkan penurunan laba bersih akibat tekanan ekonomi global yang signifikan. Lalu di tahun 2021 menjadi 9,26%, menandakan keberhasilan manajemen dalam mengatasi dampak pandemi dan memulihkan profitabilitas. Lalu di tahun 2022 tercatat peningkatan di angka 10,94%, menunjukkan efisiensi yang semakin baik dalam penggunaan ekuitas untuk menghasilkan laba. Peningkatan berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai 13,00%, dan pada tahun 2024 rasio sedikit menurun menjadi 12,81%, namun tetap berada pada tingkat yang sangat baik dan menunjukkan stabilitas profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, net interest margin pada tahun 2015 tercatat sebesar 4,77%, menandakan kinerja intermediasi yang cukup baik. Di tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 5,01%, menunjukkan peningkatan efisiensi dalam pengolahan aset produktif serta pengendalian terhadap biaya dana. Pada tahun 2017 rasio mengalami penurunan menjadi 4,66%, yang mengindikasikan adanya penurunan margin bunga bersih akibat persaingan ketat di sektor perbankan dan fluktuasi suku bunga pasar. Penurunan berlanjut pada tahun 2018 dengan nilai 4,50%, diikuti oleh sedikit kenaikan pada tahun 2019 menjadi 4,58%, yang menandakan stabilitas sementara dalam kemampuan bank mempertahankan margin bunga bersihnya. Pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 4,44%, yang kemungkinan disebabkan oleh penurunan suku bunga acuan dan restrukturisasi kredit akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 sebesar 4,09%, menunjukkan tekanan yang cukup besar terhadap mendapatkan bunga bersih. Lalu di tahun 2022 mencatat 4,21%, yang menandakan adanya perbaikan dalam pengelolaan aset produktif dan efisiensi biaya dana. Pada tahun 2023 rasio kembali menurun menjadi 3,81% dan berlanjut hingga tahun 2024 menjadi 3,46%, yang merupakan level terendah selama periode pengamatan. Kondisi ini menggambarkan adanya tekanan yang cukup kuat terhadap margin bunga bank akibat penurunan suku bunga pinjaman dan meningkatnya biaya pendanaan. Selanjutnya ada market value ratio, salah satu jenis rasio keuangan yang penting dalam menilai valuasi pasar berdasarkan harga pasar saham dibandingkan dengan beberapa indikator fundamental keuangan. Di market value ratio di sini kita menggunakan market to book ratio. Market to book ratio yang tinggi berdampak pada aset undervalued, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan untuk melakukan reevaluasi aset tetap. Berikut adalah hasil analisis market value ratio pada PT Bank Simbe Niaga menggunakan market to book ratio. Pada tahun 2015 tercatat sebesar 52,14%, yang menunjukkan bahwa nilai pasar saham perusahaan hanya sekitar separuh dari nilai bukunya.
Pada tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi 62,08%, menandakan adanya perbaikan persepsi pasar seiring dengan peningkatan kinerja keuangan dan profitabilitas. Tahun 2017 menjadi 91,82%, menandakan meningkatnya kepercayaan investor terhadap kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Di tahun 2018, rasio menurun tajam menjadi 58,10%, yang kemungkinan disebabkan oleh fluktuasi harga saham akibat ketidakpastian ekonomi global serta tekanan terhadap sektor keuangan domestik. Pada tahun 2019 dengan nilai 56,02% menunjukkan bahwa pasar masih menilai kinerja perusahaan secara hati-hati. Di tahun 2020, rasio mengalami sedikit peningkatan menjadi 60,91%, menunjukkan ketahanan bank dalam menjaga kinerja di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Di tahun 2021 mencatat sedikit penurunan menjadi 57,45%, menandakan bahwa kepercayaan pasar belum sepenuhnya pulih. Pada tahun 2022 tercatat menjadi 68,05%, yang menandakan adanya pemulihan kepercayaan investor terhadap prospek pertumbuhan perusahaan. Di tahun 2023 dengan peningkatan signifikan menjadi 89,76%, menunjukkan optimisme pasar terhadap peningkatan profitabilitas dan efisiensi operasional bank. Pada tahun 2024 rasio sedikit menurun menjadi 85,33%, namun tetap mencerminkan valuasi pasar yang kuat dibandingkan periode sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu activity ratio. Activity ratio atau rasio aktivitas adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan atau penjualan. Salah satu rumus activity ratio yaitu total asset turnover. Rasio ini mengukur efisiensi seluruh aset perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi rasio total asset turnover berarti semakin efisien penggunaan semua aset dalam menghasilkan penjualan. Jumlah aset yang sama dapat meningkatkan volume penjualan jika total aset turnover meningkat atau dibesarkan. Berikut adalah hasil analisis pada PT SIM Niaga pada tahun 2015 sampai dengan 2024. Pada tahun 2015, total aset turnover tercatat 4,23%, yang mana angka ini mencerminkan tingkat efisiensi cukup baik. Namun pada tahun 2016 rasio menurun menjadi 3,82%. Jadi menandakan penurunan aktivitas penggunaan aset. Lalu pada tahun 2017 penurunan signifikan dengan nilai 2,52%, yang menunjukkan penurunan tajam dalam produktivitas aset. Tahun 2018 mengalami perbaikan dengan kenaikan menjadi 3,10%, tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali dengan nilai 2,12%, yang menunjukkan fluktuasi efisiensi penggunaan aset dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 sedikit meningkat dengan angka 2,93%, tetapi pada tahun 2021 mengalami turun drastis dengan nilai 0,67%, kemungkinan besar dipengaruhi oleh kebijakan restrukturisasi kredit dan penurunan aktivitas ekonomi nasional. Pada tahun 2022 mengalami perbaikan dengan kenaikan rasio menjadi 1,55%, mencerminkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Lalu pada tahun 2023 mengalami penurunan lagi menjadi 0,88%, tetapi pada tahun 2024 meningkat kembali dengan nilai 2,69%. Jadi mampu mengoptimalkan penggunaan asetnya untuk menghasilkan yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Di sini ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas pada PT SIM Niaga relatif tidak stabil, sehingga di tahun 2021
terjadinya penurunan yang sangat tajam. Pada tahun 2024 mengalami risiko likuiditas yang perlu dikelola dengan strategi yang konservatif. Teori ini sejalan dengan Saladin dan Oktariansyah. Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan PT SIM Niaga selama periode 2015 hingga 2024 dapat dilihat bahwa kinerja likuiditas perusahaan mengalami fluktuatif yang cukup signifikan. Kurang rasio sempat menunjukkan perbaikan hingga tahun 2021. Namun, penurunan tajam pada tahun 2024 artinya kemampuan perusahaan dapat memahami kewajiban jangka pendeknya semakin melemah pada periode akhir tersebut. Sementara itu, cash ratio juga memperlihatkan tren yang serupa, sempat membaik di tahun 2019 namun menurun hingga mencapai titik terendah pada tahun 2024. Kondisi ini menggambarkan bahwa cadangan kas perusahaan semakin menurun dan belum mampu menutupi kewajiban jangka pendek secara optimal. Secara keseluruhan, tingkat likuiditas masih berada di bawah standar ideal perbankan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat posisi likuiditasnya melalui peningkatan efisiensi pengelolaan kas dan aset lancar agar mampu menjaga kestabilan keuangan di masa mendatang. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Rasio penelitian ini mencerminkan rasio solvabilitas serius yang menuntut restrukturasi utang dan meningkatkan ekuitas selama tahun 2015 sampai 2023. Rasio solvabilitas dalam keadaan baik dan aman. Berdasarkan hasil analisis rasio solvabilitas selama periode 2015 sampai 2024 dapat kita simpulkan bahwa secara umum perusahaan menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dan cenderung membaik. Dari sisi total debt ratio, perusahaan berada pada kisaran yang wajar hingga tahun 2023, namun mengalami lonjakan besar pada tahun 2024. Lalu ini menunjukkan catatan penting karena menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara aset dan kewajiban. Sementara itu, debt to equity ratio terus menurun dari tahun ke tahun, yang artinya struktur permodalan semakin kuat dan ketergantungan terhadap utang semakin rendah. Hal ini menandakan perusahaan lebih sehat secara keuangan. Equity multiplier relatif stabil di kisaran 6 hingga 8 kali, menandakan perusahaan mampu menjaga keseimbangan antara modal sendiri dan pembiayaan eksternal. Untuk times interest earned ratio dan cash coverage ratio, keduanya menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif, mencerminkan kemampuan perusahaan yang kuat dalam menutup beban bunga dan menjaga kelancaran arus kas. Menutup beban bunga, lalu secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa PT SIM Niaga memiliki solvabilitas yang baik dan manajemen keuangan yang efisien, meskipun perlu perhatian khusus terhadap lonjakan rasio utang pada tahun 2024 agar tidak menimbulkan resiko keuangan di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Secara keseluruhan, PT SIM Niaga berada pada posisi keuangan yang solid dan profitable dengan peningkatan pengambilan aset dan ekuitas yang sehat serta manajemen risiko yang efektif. Dari hasil analisis dapat kita simpulkan bahwa secara umum kinerja keuangan perusahaan menunjukkan tren yang positif. Return on asset atau ROA mengalami peningkatan yang signifikan dari 0,8% pada tahun 2015 menjadi 1,86% pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa bank semakin efisien dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Return on equity atau ROE juga menunjukkan peningkatan yang konsisten, bahkan mencapai lebih dari 10% sejak tahun 2022.
Ini menunjukkan bahwa modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham telah dikelola dengan sangat efektif. Sementara itu, net interest margin atau NIM justru mengalami tren penurunan dari 4,77% menjadi 3,46%. Penurunan ini menggambarkan adanya tekanan terhadap pendapatan bunga bersih akibat kondisi pasar dan persaingan yang ketat. Oleh karena itu, secara keseluruhan, SIM niaga berhasil menjaga profitabilitasnya dengan baik, terutama melalui peningkatan efisiensi aset dan modal. Namun tantangan ke depan adalah bagaimana perusahaan dapat mempertahankan margin bunga serta memperkuat sumber pendapatan non-bunga agar kinerja tetap stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu market value ratio. Secara keseluruhan, PT Bank SIM Niaga berhasil memperbaiki kinerja keuangan, meningkatkan profitabilitas, dan mempertahankan kepercayaan investor. Market value ratio berpengaruh positif, bahkan dengan nilai dan pertumbuhan perusahaan yang tinggi, maka perusahaan membutuhkan alternatif pendanaan lebih banyak di luar modal yang dimiliki. Market value menggambarkan bagaimana pasar menilai perusahaan dibandingkan dengan nilai bukunya. Berdasarkan data tahun 2015 sampai dengan tahun 2024, rasio ini mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren peningkatan secara keseluruhan. Pada awal periode, kepercayaan pasar terhadap bank masih rendah, namun meningkat pesat pada 2017 seiring membaiknya kinerja keuangan. Meski sempat menurun akibat ketidakpastian ekonomi global dan pandemi, SIM Niaga berhasil memulihkan performa dan kembali mendapatkan penilaian positif dari investor. Dengan peningkatan signifikan di tahun 2023 dan tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa PT SIM Niaga berhasil menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan memiliki prospek pertumbuhan yang kuat di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu rasio aktivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan kemampuan manajemen dalam memperbaiki efisiensi dan mengoptimalkan aset. Rasio aktivitas pengaruh positif bahwa investor dalam memprediksi return saham juga memperhatikan kinerja perusahaan dari sisi rasio aktivitasnya, khususnya mengenai nilai TATO. Kita lihat rasio total asset turnover yang menggambarkan seberapa efisiensi bank dalam menggunakan seluruh aset untuk menghasilkan pendapatan. Dari tahun 2015 hingga tahun 2024, TATO SIM Niaga mengalami fluktuasi yang cukup besar. Pada tahun periode, rasio berada di angka 4,23%, namun sempat menurun tajam pada tahun 2017 dan mencapai titik terendah di tahun 2021 akibat dampak pandemi COVID-19. Setelah masa tersebut, bank mampu bangkit dan menunjukkan pemulihan dengan peningkatan signifikan hingga 2,69% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa SIM Niaga mampu mengoptimalkan penggunaan asetnya secara lebih efisien, menyesuaikan diri terhadap kondisi ekonomi, dan memperkuat kinerja optimalnya untuk mendukung pertumbuhan pendapatan ke depannya. Selanjutnya, implikasi penelitian. Berdasarkan hasil analisis terhadap kinerja keuangan PT Bank SIM Niaga TBK periode 2015 sampai dengan 2024 yang mencakup rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas, aktivitas, dan rasio pasar. Terdapat beberapa implikasi penting yang dapat diuraikan dari penelitian ini. Implikasi bagi manajemen bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT Bank SIM Niaga secara umum berada dalam kondisi yang baik.
Meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa rasio tertentu seperti net interest margin dan current ratio, implikasi bagi investor dan pemegang saham. Penelitian ini memberikan informasi empiris mengenai kondisi keuangan Bank SIM Niaga dalam jangka panjang. Stabilitas rasio profitabilitas secara return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE menunjukkan kemampuan bank dalam memberikan imbalan hasil yang kompetitif bagi investor. Implikasi bagi regulator dan industri perbankan. Dari sudut pandang regulator, hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan makroprudensial terhadap kinerja keuangan perbankan nasional. Temuan seperti penurunan margin bunga bersih dan fluktuasi rasio solvabilitas dapat menjadi indikator perlunya penguatan kebijakan pengawasan dan peningkatan efisiensi optimal bank di Indonesia agar tetap kompetitif dalam mengalami dinamika pasar. Implikasi bagi akademisi dan penelitian. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pengembangan studi di bidang manajemen keuangan dan perbankan, khususnya terkait analisis fundamental dan penelitian kinerja kerja. Selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian. Ada beberapa macam keterbatasan penelitian, yaitu 1. Keterbatasan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya berasal dari laporan keuangan tahunan atau annual report PT Bank SIM Niaga Tbk periode 2015 sampai dengan 2024 tanpa membandingkan dengan bank lain. Kedua, keterbatasan metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif non-statistika sehingga tidak dilakukan pengujian hubungan sebab akibat antar variabel keuangan. Yang terakhir yaitu keterbatasan waktu dan akses informasi. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data publik yang tersedia tanpa wawancara atau observasi langsung terhadap pihak perusahaan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan demikian, secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa PT Bank SIM Niaga Tbk memiliki fundamental keuangan yang kuat dengan tren positif pada profitabilitas dan solvabilitas yang menunjukkan peningkatan efisiensi dan kemandirian modal. Namun, penurunan signifikan pada rasio likuiditas dan rasio utang tahun 2024 menjadi indikator penting yang perlu diperhatikan manajemen agar stabilitas jangka pendek tidak terganggu. Meskipun demikian, secara umum PT SIM Niaga dinilai berhasil menjaga kinerja keuangan yang solid dan berkelanjutan selama 10 tahun terakhir, serta memiliki potensi pertumbuhan yang baik dalam jangka panjang melalui pengelolaan aset, modal, dan risiko yang lebih efektif. Sekian dari video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.